Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Desriana MK Mejon dengan NIM 33120-120. Yang kedua, Simpson Handrianus Tanesi dengan NIM 33120-121. Dan yang ketiga, Aurelius Mikael Lengijaja dengan NIM 33120-122. Dan yang keempat, Teresia Reyneldis Seuknahak dengan NIM 33120-123. Dan yang kelima, Aurelia Juanesawea dengan NIM 33120-125. Jadi baik, di sini saya Aurelius Mikael Lengijaja ingin mempresentasikan atau membawakan materi mengenai teori anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pengangguran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran. Lalu, penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program atau aktivitas dalam satuan moneter. Selanjutnya, aspek-aspek anggaran sektor publik. Yang pertama, perencanaan, dan yang kedua, pengendalian, dan yang ketiga, akuntabilitas. Lalu, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan yang pertama, berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat atau pengeluaran, dan yang kedua, berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Simpson Handrianus Tanesi dengan NIM 33120-121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya anggaran sektor publik. Kriteria anggaran sektor publik yaitu ada dua. Yang pertama, merefleksikan perubahan prioritas, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Dan yang kedua, menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Perkenalkan, nama saya Desriana Maria Kristina Mejon dengan NIM 331200120. Saya dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi anggaran sektor publik. Fungsi anggaran sektor publik itu terdiri dari 8, yaitu yang pertama, sebagai alat perencanaan, yang kedua, sebagai alat pengendalian, yang ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal, yang keempat, sebagai alat politik, yang kelima, sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang keenam, sebagai alat penilaian kinerja, yang ketujuh, sebagai alat motivasi, dan yang terakhir itu sebagai alat menciptakan ruang publik. Saya juga menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik terdiri dari 2, yaitu anggaran operasional yang dimana digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Contohnya seperti belanja rutin. Nah, jenis-jenis yang kedua itu adalah anggaran modal, yang dimana anggaran modal digunakan untuk menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atau aktivitas tetap seperti gedung, kendaraan, dan lain-lain. Contohnya seperti belanja investasi atau modal. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Aurelia Juanesawea dengan NIM 331200125. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai 5 masalah yang kami temukan, yaitu masalah yang pertama, usulan anggaran menggunakan Excel. Masih banyak instansi yang mengandalkan Microsoft Office Excel dalam menyusun perencanaan anggaran. Untuk instansi yang memiliki banyak unit, akan ada kerepotan tersendiri dalam melakukan merging semua data usulan anggaran dalam bentuk Excel. Yang kedua, menyalin anggaran tahun lalu. Hal ini hampir sering terjadi di beberapa instansi. Menyalin anggaran tahun lalu yang kemudian menaikkan nominalnya sekian persen merupakan jalan pintas untuk menyusun anggaran dengan cepat.
Tentunya hal ini tidak disarankan karena pastinya visi misi instansi setiap tahunnya berbeda, yang juga akan berpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada tahun tersebut. Masalah yang ketiga, biaya belanja anggaran tidak seragam. Pentingnya penyeragaman biaya atau standar biaya untuk setiap jenis atau belanja adalah untuk mengurangi potensi kecemburuan sosial antara unit-unit pengguna anggaran. Sayangnya, seringkali di beberapa instansi belum memiliki standar biaya yang bisa dijadikan patokan. Hasilnya tidak ada kendali pada unit pengguna anggaran dalam mengusulkan nominal anggaran pada biaya-biaya yang disajian, dan bisa saja bagian perencanaan anggaran di kantor pusat akan mendapati kesenjangan nominal pada biaya-biaya tertentu yang selisihnya bisa relatif banyak. Lalu masalah keempat, pengajuan anggaran terlambat. Penyebab dari keterlambatan dalam pengajuan anggaran bisa dari banyak faktor. Misalnya, karena media pengajuan anggaran yang masih offline. Di beberapa institusi mengeluhkan hal yang sama, yaitu kesulitan mereka dalam menggabungkan dokumen pengajuan anggaran dari unit-unit kerja di bawah kantor pusat. Lalu masalah yang terakhir yaitu proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama. Proses pengajuan anggaran tidak lepas dari yang namanya persetujuan oleh pimpinan. Review anggaran dari pimpinan sangat penting untuk memastikan para pengguna anggaran tidak mengusulkan anggaran yang tidak sewajarnya. Namun, dalam proses review atau peninjauan ulang oleh pimpinan ini pun tak lepas dari kendala. Kendala yang paling sering dihadapi oleh para pengguna anggaran adalah ketika dibenturkan pada tingginya mobilitas pimpinan. Hal tersebut seringkali menyebabkan terlambatnya proses review yang nantinya akan merambat pada terlambat pengajuan anggaran. Perkenalkan, nama lengkap saya Tresia Renaldisi Oknahak dengan NIM 331202123. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah anggaran sektor publik. Ada dua solusi. Solusi yang pertama adalah buat jadwal. Buatlah jadwal proses penganggaran, mulai dari jadwal pengajuan anggaran, jadwal review pengajuan anggaran, hingga jadwal publis anggaran. Jadwal akan membantu dalam menentukan target dan prioritas pekerjaan. Solusi yang kedua adalah gunakan alat bantu. Alat bantu sangat penting untuk memudahkan kita menjalankan proses penganggaran. Alat bantu berupa sistem informasi yang berbasis web, sangat disarankan karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Proses penganggaran dengan sistem informasi yang berbasis web juga membantu Anda untuk melakukan rekap keseluruhan anggaran setiap unit kerja secara otomatis, karena data-data yang dimasukkan disimpan secara terpusat pada server kampus. Proses peninjauan kembali oleh pimpinan pun bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Opini dari kelompok kami. Ada beberapa opini dari kelompok kami yang mengemukakan definisi dari anggaran sektor publik, meliputi: yang pertama, anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan yang tidak terbatas. Dan yang kedua adalah anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.